Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian dimanapun kalian berada, kita lanjutkan pembahasan tema 1, subtema 1 di kelas 5. Ya, kita lihat dulu buku tema 1 di kelas 5. Ya, ini adalah buku tema 1 di kelas 5. Subtema 1 yang akan kita bahas kali ini adalah pembelajaran 3. Ya, kita lihat pembelajaran 3. Nah, ini adalah pembelajaran 3. Untuk pembelajaran 3 ini nanti terkait dengan pelajaran bahasa Indonesia. Kompetensinya sama seperti pembelajaran 1 dan 2, yaitu diharapkan kalian mampu menentukan pokok pikiran dalam teks lisan atau tulis, ya. Dan selain bahasa Indonesia juga ada materi yang terkait PKN, di mana untuk PKN pengetahuan yang diharapkan dari kamu adalah memahami nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, juga ada pelajaran IPS, diharapkan kamu memahami karakteristik geografis Indonesia. Pada tahap awal di pembelajaran 3 ini, kalian disuguhkan teks ya yang bisa kamu baca sendiri. Bapak harapkan kalian membacanya dengan teliti. Ya, catat beberapa poin penting dari teks ini. Nah, pada halaman berikutnya, ayo membaca. Nah, disinilah satu kegiatan yang nanti diharapkan kamu benar-benar memahami nilai-nilai Pancasila. Nah, pada teks ini, di paragraf 1, ya, disampaikan bahwa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Ya, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Diperluas kalimatnya, bukan lagi sesuatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Ya, jadi Pancasila itu bukan sesuatu yang baru. Dari zaman dahulu, nilai-nilainya sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat. Ya. Nah, pada paragraf berikutnya, ya, disampaikan, nih paragraf berikutnya, nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Ya. Nah, bagaimana kita mengembangkannya? Tentu dengan menerapkan nilai-nilai tersebut. Berarti pada tahap awal ini kamu harus paham dulu nilai-nilai yang terkandung dalam setiap silanya. Nah, di sini dijelaskan. Pertama, nilai-nilai yang terkandung dalam sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Nilai utamanya sebenarnya adalah beriman, percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, percaya bahwa Tuhan itu satu. Ya, dan itu sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut masing-masing. Ya. Nah, kemudian nilai-nilai lainnya adalah juga ada saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda. Ya, kita tidak boleh memaksakan satu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Ya. Jadi harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Ya. Bapak tegaskan lagi, harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Itu untuk sila yang pertama.
Kemudian sila yang kedua. Sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam sila kedua ini? Sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini. Ya. Nah, di antaranya adalah setiap warga negara hendaknya mengakui persamaan derajat. Jadi jangan sampai satu di antara kita merasa derajatnya lebih tinggi dari yang lain. Wah, aku kan lebih kaya, aku kan lebih cakep, aku kan lebih pintar misalnya. Ya, nggak apa-apa, Allah memberi kamu kelebihan, ya, tapi derajat tetap sama. Sehingga nanti persamaan kewajiban juga ada di sana, ya, antara sesama manusia, ya, dan juga ada persamaan hak seperti itu. Nah, dengan menjunjung tinggi persamaan derajat hak dan kewajiban ini, maka kita akan mampu menegakkan dan memelihara kebersamaan. Ya, kita akan mampu menegakkan dan memelihara kebersamaan. Nah, terus bagaimana penerapannya ya dalam kehidupan sehari-hari? Penerapannya adalah dengan mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia. Ya, sikap tenggang rasa ya antara kamu dengan teman, kemudian dengan tetangga, ya, dengan yang lainnya, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga dalam hal ini kemudian nanti akan ada kegemaran dalam melakukan kegiatan kemanusiaan tersebut. Ya, ada temannya tertimpa musibah, bukannya ditertawakan, bukannya kamu malah kemudian merasa bahagia, enggak. Timbul empati dalam dirimu, yuk kita bantu bareng-bareng. Nah, selain itu juga ada keberanian dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Itu ya nilai-nilai yang sesuai dengan sila yang kedua. Nah, kemudian bagaimana dengan nilai-nilai yang sesuai dengan sila ketiga? Ya, sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Nah, nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam sila ini? Persatuan Indonesia berarti kita menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Ya, harus ada upaya ke arah sana. Jangan berpecah belah, jangan bertengkar, jangan tidak suka gitu loh. Ya, dengan yang lainnya. Jadi terus gimana? Ya, ada rasa cinta tanah air. Nanti kemudian akan rela berkorban demi bangsa dan negara. Kemudian memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Ya, Indonesia mengakui perbedaan, walaupun berbeda-beda tetap satu, bineka tunggal ika. Itu untuk sila yang ketiga. Nah, sila keempatnya ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai apa yang terkandung dalam sila yang keempat ini? Ya. Nah, nilai-nilainya adalah setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Ya. Oleh sebab itu, secara sadar, ya, kita harus mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Jangan mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok kita, ya, tapi kepentingan negara dulu, kepentingan bersama dulu. Nah, sehingga kemudian untuk itu harus ada mufakat, ya, musyawarah untuk menyelesaikan suatu persoalan bersama. Nah, penerapan dalam sikap sehari-harinya adalah
kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Dan kemudian mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah, ya, yang diliputi oleh semangat kekeluargaan. Jadi kita ini satu keluarga, ya, sehingga kemudian masalahnya bisa diselesaikan secara bersama-sama. Nah, kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Di sini dijelaskan kita harus menghindarkan diri kita dari sifat pemborosan, bergaya hidup mewah, ya. Dan tentunya perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum, jangan, ya. Kita harus hindarkan itu. Nah, selain itu juga ada nilai keinginan untuk bekerja keras, belajar dengan sungguh-sungguh, ya. Kemudian menghargai hasil kerja keras orang lain. Nah, tentu di sini sangat penting, ya, sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Nah, di samping itu juga harus dikembangkan sikap adil, ya, sikap adil, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Jadi adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Ya, itulah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Nah, di sini kalian nanti diminta berdiskusi, kalian bisa berdiskusi dengan siapa saja di rumah, ya, silahkan. Nah, misalnya seperti perilaku gotong royong, ya. Perilaku gotong royong itu sesuai dengan sila Pancasila. Sila keberapa ya? Ya. Gotong royong itu pasti bersama-sama. Kalau bersama itu harus ada persatuan, ya. Berarti gotong royong itu sesuai dengan sila persatuan. Persatuan itu sila yang keberapa? Iya, sila yang ketiga. Persatuan Indonesia. Berarti gotong royong sesuai dengan sila yang ketiga. Kemudian rajin beribadah. Beribadah, ya. Itu karena kita percaya dengan hari akhirat, percaya pada Allah, ya, percaya pada Tuhan yang Maha Esa. Berarti itu sila yang iya, bagus, sila yang pertama. Nah, yang lain-lainnya juga boleh nanti kamu coba diskusikan, ya. Melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Nah, musyawarah, ya, sila yang keberapa itu? Sila yang keempat, ya. Kemudian tidak membeda-bedakan antara yang kaya dengan yang miskin, ya. Tidak membeda-bedakan, berarti ada persamaan derajat di situ, ya. Berarti sila yang kedua, ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemudian yang ini, memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum, ya. Berarti di sini keadilan sosial, ya. Nah, ini sebenarnya banyak sikap-sikap perilaku lain yang sesuai dengan Pancasila. Nah, disinilah nanti diharapkan kamu bisa menuliskan sikap-sikap yang sesuai tersebut, ya. Silahkan nanti kamu tulis, ya. Bintang ini sila yang berapa? Sila yang pertama. Apa sikap yang sesuai dengan sila yang pertama? Tulis, ya. Kemudian sikap yang sesuai dengan sila yang kedua, ya. Sikap yang sesuai dengan sila yang ketiga, sikap yang sesuai dengan sila yang keempat,
dan sikap yang sesuai dengan sila yang kelima. Itu. Nah, masih terkait materi di pembelajaran 3 ini, PKN, selain sikap-sikap yang sesuai, diharapkan kamu juga bisa mengamati bahwa ternyata ada juga sikap-sikap yang suka dilakukan oleh beberapa orang dan itu tidak sesuai, ya. Tidak sesuai berarti ya bertentangan dengan sila. Nah, perilaku apa saja boleh kamu catat, ya, perilaku yang tidak sesuai, kemudian tidak sesuai dengan sila yang keberapa, ya. Nah, kemudian pada bagian berikutnya, halaman berikutnya, kita masuk ke pelajaran IPS. Diharapkan kamu memahami kondisi geografis negara kita, negara Indonesia. Di sini ada peta, ya. Kalian boleh juga kok mengamati peta yang kalian punya, tidak hanya di sini. Ada Atlas Indonesia, ya. Kalian juga bisa searching di Google, ya. Kalian juga bisa cari video-videonya di YouTube atau yang lainnya tentang kondisi geografis negara Indonesia. Nah, dengan sumber-sumber yang banyak itu, ya, maka nanti kamu akan tahu, ya, ketika disuruh berdiskusi, maka kamu punya info dan bisa kamu sampaikan dalam diskusi kamu, ya. Luas dan letak wilayah Indonesia berdasarkan peta. Tulis di sini. Nah, kemudian setelah kamu memahami kondisi geografis Indonesia, diharapkan kamu juga mengetahuilah, ya, kondisi geografis wilayah tempat tinggalmu, ya. Ya, mungkin RT, lingkungan terkecil, ya. Kamu tinggal di RT berapa, kemudian RT kamu batasnya mana saja, kemudian samping rumah kamu siapa, di belakang rumah kamu rumah siapa, depan rumah kamu rumah siapa, jalannya jalan apa, itu bisa kamu gambarkan. Ini yang diharapkan di sini. Kamu membuat peta wilayah tempat tinggalmu. Nah, ada hal-hal penting di sini yang harus kamu tampilkan. Pertegas posisi rumahmu, ya. Jadi akan ketahuan, oh mungkin warnanya dihitamin, ya. Kemudian batas-batas RT-nya jelas. Terus rumah-rumah yang lain, jalan, kalau ada ladang, kebun, gambarkan di situ, ya. Nah, juga kalau misalnya ada sungai, saluran air dan sebagainya, kamu gambarkan di sini. Ya, itu. Nah, kemudian diharapkan juga kamu mampu menulis, ya, mengenali wilayah tempat tinggal akan menjadikan kita lebih mencintai lingkungan tempat tinggal kita, ya. Nah, oleh sebab itu silakan kamu kenali lingkunganmu. Buat cerita singkat, ya, tentang lingkunganmu itu, tentunya berdasarkan peta yang tadi sudah kamu buat, ya. Ini buat cerita singkatnya seperti apa. Nah, di dalam pembelajaran ini sebenarnya setelah kamu buat cerita singkat itu kamu bacakan, ya, kamu bacakan di depan teman-temanmu. Nah, ketika ada temanmu membacakan ceritanya, kamu catat apa ide pokok dari paragraf-paragraf yang disampaikan oleh temanmu itu, apa kalimat pengembangnya, ya, begitu seterusnya. Nah, sebagai penutup, ya, dari pembelajaran 3 ini, ya, silahkan kamu tuliskan sikap dan perilakumu yang sudah sesuai, ya. Sikap dan perilakumu yang sudah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Ya, minta juga evaluasi kepada orang tuamu, ya. Tanyakan apakah
sikap-sikap itu memang sudah kamu lakukan, ya, ACC orang tua lah, ya. Nah, kemudian selain itu juga ada kerjasama dengan orang tua, amati kondisi geografis wilayah tempat tinggalmu, ya. Tadi kamu udah bikin peta sederhana, ya. Kemudian diharapkan dengan peta itu kamu bisa lebih mencintai wilayahmu. Oke, itu untuk pembelajaran 3 di tema 1, subtema 1, kelas 5. Ya, semoga video ini bisa jadi pengantar kamu untuk lebih memahami pembelajaran 3 ini. Jadi biarpun kamu di rumah, karena tidak bisa datang ke sekolah, ya, tapi kamu tetap bisa memahami materi itu dengan baik. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.